Shalom semua, dimanapun Anda berada, saya pasti Anda berada dalam keadaan yang baik. Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, bless you. Selamat bertemu lagi dalam pertemuan ibadah menerusi online bersama kami pada pagi ini. Bagi yang mengikuti kami daripada dalam Semenanjung maupun yang berada di Sabah dan Sarawak maupun yang berada di luar negara, terima kasih di atas kesetiaan Anda, dan kami sangat-sangat berbesar hati bersama-sama beribadah bersama-sama dengan kalian pada pagi hari ini. We are the church. Let's do the church. Let's be the church. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita pada saat ini dan ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Dengan situasi kita pada saat ini, Tuhan yang memegang dan kendali. Kita percaya Tuhan memegang masa depan kita di dalam apapun juga keadaan yang kita hadapi ke depan ini. Mari kita bersyukur di atas kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun dengan kengkangan yang terhad untuk kita bertemu secara fizikal, tetapi kita bersyukur karena Tuhan menyediakan teknologi ini dengan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama melalui alam maya juga. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hati kita, kondisi hati kita pada saat ini, pikiran kita, keluarga kita, dan seterusnya ibadah kita. Biarlah Tuhan, biarlah roh Tuhan yang bekerja lewat ibadah kita pada hari ini, lewat pujian penyembahan yang kita naikkan, lewat firman Tuhan yang akan kita pendengarkan, lewat pemberian kita. Mari kita melayani Tuhan dengan yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan di atas penyertaan, penjagaan, pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami Tuhan, untuk gereja kami maupun negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan, pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan hati pikiran kami Tuhan. Kami ingin membawa segala beban yang ada dalam hati ini Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang akan melayani kami, Roh-Mu yang akan bekerja, Roh-Mu yang akan berperkara Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang akan menyegarkan kami Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah lewat pujian penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan, kiranya Tuhan ianya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu juga yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, yang mengubah paradigma kami Tuhan, untuk lebih memandang kepadamu, fokus kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan, apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang lebih mengenal mereka, lebih daripada kami ya Bapa Tuhan. Engkau yang akan melayani mereka Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang tidak berkesempatan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan Roh-Mu yang menyertai mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan para frontliner yang sedang bertugas pada saat ini Tuhan. Engkau lebih mengenal usaha mereka Tuhan. Engkau mengenal Tuhan bagaimana pergumulan mereka Tuhan, kerisauan mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan, yang mereka pikirkan Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang beri menjadi kekuatan bagi mereka dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami terus landaskan ibadah ini Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang mendahului kami dari awal persekutuan kami, ibadah kami Tuhan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan lewat ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, karena Allah kita
Tuhan, Engkau yang kami percaya dalam hidup ini, dan Engkau yang kami andalkan. Selamanya kami mau mengakui dalam hidup kami dan menyatakan kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakanmu. Bersyukur berikan Ibu. Bersembunyiku di kaki-Mu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Tinggikanku berjanamu untuk memuliakanmu, Yesus. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat, dan ceria selalu. Kita bersyukur pada minggu ini kita dapat bertemu kembali melalui acara ibadah online. Walaupun kita kembali mengikuti acara ibadah online pada minggu ini, Pastor berharap agar jemaat sekalian tetap bersemangat, ya. Kita tetap antusias mengikuti acara ibadah online. Kita tahu keadaan yang tidak memungkinkan, tidak mengizinkan kita untuk meneruskan ibadah secara fisikal di gedung gereja, namun kita dapat bertemu melalui acara ibadah online ini. Pastor berharap
dimanapun jemaat sekalian, kita tetap setia mengikuti acara-acara yang kita lakukan melalui online. Puji Tuhan, saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita masih meneruskan khotbah yang berkaitan dengan tema yang menjadi campaign kita dari bulan Oktober sehinggalah bulan Desember ini. Oleh itu, pastor mengharapkan supaya campaign yang kita telah lakukan baru-baru ini di gereja akan kita terus realisasikan dalam kehidupan kita, dalam pembawaan kita, dimanapun kita berada, agar kita memiliki jiwa yang rindu akan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab daripada Yeskel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Kita boleh mengikuti pembacaan di screen. Saya telah sediakan teks firman Tuhan ini dalam bentuk PowerPoint. Jemaat boleh membacanya bersama-sama, ya. Ayat 18 dikatakan, ketika aku berfirman kepada orang jahat, kamu pasti akan mati, dan kamu tidak memperingatkan dia atau berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalannya yang jahat, untuk menyelamatkan hidupnya. Orang jahat itu akan mati karena kejahatannya, tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu. Ayat yang ke-19, namun jika kamu memperingatkan orang jahat, tetapi ia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalannya yang jahat, ia akan mati karena kejahatannya, tetapi kamu telah menyelamatkan hidupmu sendiri. Ayat yang ke-20, ketika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kejahatan, dan aku menaruh batu sandungan di depannya, ia akan mati, sebab kamu tidak memperingatkan dia. Ia akan mati karena dosanya, dan perbuatan-perbuatannya yang benar takkan diingat, tetapi darahnya akan aku tuntut dari tanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu pada saat ini. Kami berterima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan sentiasa mengingatkan kami, sentiasa mengajar kami, sentiasa memperbaharui kami, supaya kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu Bapa, agar apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba sampaikan, benar-benar menjadi berkat buat jemaat sekalian yang mendengar. Dimanapun kami berada, kami yakin sungguh Tuhan, bahwa kuasa kebenaran-Mu ini Tuhan akan terus berbicara dalam hati setiap pribadi kami. Hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan pemberitaan ini, dari permulaan sampai selesai. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan, diagungkan dalam pemberitaan ini. Segala halangan-halangan daripada kuasa iblis yang mau menghantui pemikiran kami dan konsentrasi kami, kami berdoa dengan iman dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami dalam pendengaran firman ini dari permulaan sampai selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, kita akan mempelajari satu tema, yaitu
beritakanlah kabar baik itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, kembali kepada teks firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, ya, dalam Yeskel pasal 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20, itu adalah tuntutan Tuhan terhadap Nabi Yeskel, di mana Nabi Yeskel dia bertanggung jawab terhadap umat Israel. Dia adalah pribadi yang berjaga-jaga atas umat Israel. Kenapa, saudaraku? Karena Yeskel adalah pribadi yang telah dibaharui oleh Yesus, oleh Allah sendiri melalui firman-Nya. Dan dia adalah pribadi yang mengetahui kebenaran. Dia mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Oleh itu, saudara kekasih, Allah berfirman kepada Yeskel supaya dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap umat Israel yang melanggar perintah Allah. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, saya percaya kebanyakan orang-orang yang mengenal Yesus Kristus adalah orang yang mengetahui kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran. Kembali kepada firman Tuhan sebentar tadi, saudaraku, dalam perkataan Allah kepada Yeskel ataupun firman yang telah disampaikan Allah kepada Yeskel, dia mengingatkan Yeskel supaya Yeskel sentiasa mengajar, memperingati orang-orang yang belum mengetahui kebenaran. Dia menyuruh Yehezkel atau Nabi Yeskel supaya memberitakan kebenaran ini kepada mereka. Apabila dia lalai melakukan tanggung jawab ini, saudaraku, apabila orang yang tidak mengenal kebenaran ini mati satu ketika nanti tanpa mengetahui kebenaran, dan nyawa orang ini akan dituntut oleh Allah daripada Yehezkel. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, apa yang terjadi terhadap Nabi Yeskel pada zaman dahulu, saudaraku, hal yang sama yang Tuhan akan tuntut dari setiap orang yang percaya, yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, tetapi tidak memberitakan firman. Apabila orang yang kita tahu, orang yang kita ketahui, orang yang dekat, mungkin saudara kita, pada waktu mereka ini belum mendengar kebenaran, sementara kita adalah orang yang tahu kebenaran dan tidak memberitakan kebenaran itu, ingat firman Tuhan katakan, nyawa orang itu akan Tuhan tuntut daripada kita. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita merujuk kepada tema, yaitu beritakanlah kabar baik itu. Itu berkata tentang tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua, harus memberitakan berita baik itu kepada setiap orang. Seperti mana khotbah yang pastor sampaikan pada minggu yang lepas, bahwa tanggung jawab orang percaya, kita semua harus memberitakan Injil kepada siapapun. Itu adalah hal yang penting, yang terutama yang harus kita lakukan. Dikatakan di sana, saudaraku, menginjil adalah tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Yesus. Kembali lagi, saudaraku, pastor tekankan hal ini kepada kita, bahwa menginjil itu, saudaraku, bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tapi menginjil adalah tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh itu, saudara kekasih, tidak seorang pun yang boleh lepas daripada tanggung jawab ini. Kita semua wajib memberitakan Injil, saudaraku, dengan cara apapun,
kita harus melakukannya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16b, apa yang Paulus katakan di sana? Saya petik ayat yang terakhir, ayat 16b berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Lihat saudaraku betapa kerasnya statement yang Paulus sendiri katakan kepada dirinya dan kepada orang-orang yang membaca surat yang dia sampaikan. Saudaraku, dia berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Jangan sampai saudaraku istilah ini terus menerus saudaraku datang atas diri kita. Kenapa? Karena kita tidak memberitakan Injil. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang celaka seperti yang Paulus katakan. Kenapa? Karena kita tidak mau bersaksi. Karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Daripada tema ini saudaraku, kita mempelajari 3 poin, ya. Yang pertama yaitu menginjil berarti kita memberitakan Kristus, satu-satunya juru selamat. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, saya akan membaca ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti saudaraku, kita memberitakan Injil itu berarti kita memberitakan Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada duanya. Satu-satunya Dia adalah juru selamat kita. Berarti tidak ada hal yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percaya, yang dapat kita imani selain Yesus Kristus, saudara. Hanya melalui Dia saja, saudara, kita mendapat jalan keselamatan itu. Bukan oleh karena apa yang ada pada kita pada hari ini. Semuanya itu memang penting. Tapi firman Tuhan sangat jelas mengatakan, Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ya. Saudara boleh merujuk ayat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dikatakan di sana, saudaraku, saya baca ayat ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan, tidak ada yang dapat memberi jaminan kepada kita selain di dalam Dia, di dalam Yesus kita mendapat jaminan itu. Berarti saudaraku, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus sendiri, saudaraku, ada jaminan keselamatan. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita dengan yakin, dengan berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar berita baik itu. Karena di dalam berita itu terkandung janji-janji indah, janji-janji keselamatan yang kekal, saudaraku. Itulah yang perlu kita beritakan. Jangan kita nikmati berkat itu sendiri. Jangan kita nikmati kebaikan Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Sementara saudara-saudara kita, sementara orang yang ada di samping kita akan binasa. Firman Tuhan katakan, kita harus memberitakan berita baik itu kepada mereka. Hal yang kedua, saudaraku, menginjil itu penting karena penginjilan adalah tanggung jawab kita.
Seperti yang dikatakan oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16b tadi saudaraku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berarti saudaraku, segala yang terjadi terhadap orang yang belum mendengar kebenaran itu, walhal kita ada kesempatan memberitakan kebenaran itu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang telah kita baca pada permulaan tadi dalam Yeskel. Dikatakan Yeskel pasal 3 tadi saudaraku, ayat 18 hingga ayat 20. Nyawa orang itu akan dituntut daripada kita. Menginjil itu penting karena itu adalah tanggung jawab kita. Berarti saudaraku, kita diberi tanggung jawab oleh Yesus Kristus supaya kita melaksanakan amanat agungnya. Ini adalah satu kehormatan yang Yesus telah berikan kepada kita supaya kita lakukan amanat agung ini. Amanat agung ini saudaraku adalah suatu perintah yang harus kita lakukan, bukan pilihan. Kita harus lakukannya. Seperti mana dikatakan dalam Matius pasal yang ke-20 saudaraku. Ya, dalam Matius pasal yang ke-20 kita boleh merujuk ayat itu dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan di sana saudaraku, kita harus beritakan berita baik itu kepada semua orang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Dalam ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa saudaraku, tidak kira bangsa apa. Kita harus jadikan mereka sebagai murid Kristus. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Beritakan firman kepada mereka sampai mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sampailah mereka menyerahkan diri mereka dibaptis. Kata firman, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai tanda bahwa orang itu benar-benar menerima Kristus dalam hidupnya dan dimeteraikan melalui baptisan itu saudaraku. Itu yang Yesus arahkan, amanatkan kepada saya, kepada kita semua saudara. Supaya berita Injil ini saudaraku diterima oleh semua bangsa. Mengapa kita harus memberitakan Injil itu? Karena itu adalah perintah Allah, amanat agung Tuhan, amanat yang agung, amanat yang melebihi segala-galanya. Itulah sebabnya saudaraku mengapa kita wajib memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar berita baik itu. Selain daripada itu, tanggung jawab kita adalah penjaga sesama. Saudara dengar itu. Kita adalah penjaga. Ya. Dalam Matius 18. Matius 18 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah tanggung jawab kita. Dalam kita memberitakan Injil itu saudaraku berkata tentang tanggung jawab kita. Gereja itu berkata tentang apa? Penjaga sesama kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus ikut apa yang ada di dalam sebuah gereja itu. Ada ketetapan-ketetapan. Ada disiplin-disiplin yang dilakukan.
Mengapa? Karena kita dijaga, kita dibentuk supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak senang pada waktu kita ditegur oleh hamba Tuhan di sebuah gereja, ditegur oleh pemimpin-pemimpin di sebuah gereja, ataupun kawan-kawan kita yang sama gereja. Saudara, jangan kita tersinggung dan marah. Yang lebih parah lagi, saudaraku, kita tinggalkan gereja. Itu bermakna, saudaraku, kita tidak bertanggung jawab terhadap orang yang menjaga kita. Karena gereja itu berkata tentang penjaga. Kita dijaga. Saya percaya jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan ini datang dari sebuah gereja lokal yang di Borneo, baik Sabah maupun Sarawak, di mana-mana. Saudara pasti datang dari sebuah gereja. Pasti, saudaraku, kadangkala kita tidak senang dengan hal-hal yang kita anggap bahwa itu adalah satu teguran yang kadangkala tidak dapat kita terima. Saudara kekasih dalam Tuhan, kembali kepada tanggung jawab ini. Gereja itu adalah penjaga. Kalau tidak penjaga, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman? Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi keadaan dunia yang semakin parah, yang semakin mencabar hari-hari ini? Itulah kegunaannya, saudara. Pada waktu kita diperhatikan, pada waktu kita ditegur, itu bermakna kita mau supaya pribadi kita dibentuk. Itulah halnya, saudaraku, mengapa menginjil itu penting. Karena kita juga dianggap sebagai penjaga, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, apabila kita melihat seseorang lemah, kata firman Tuhan, jangan kita melekehkan, jangan kita menganggap enteng hal itu. Kita harus, apa kata firman Tuhan tadi? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya. Kemudian jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jangan biarkan. Tegur, saudara. Itu sama halnya kita memberitakan Injil Kristus kepada orang itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, mengapa kita harus memberitakan berita baik itu? Menginjil itu, memberitakan memberitakan berita baik itu berarti kita mau mengisytiharkan kedaulatan Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kita mengisytiharkan kedaulatan Kristus dalam hidup kita? Hanya melalui pemberitaan Injil, saudara kekasih. Apabila kita mau melihat kedaulatan dan kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita hanya dapat melihat itu ketika kita giat melakukan berita Injil, giat menyampaikan kabar baik itu kepada orang yang belum mendengar berita baik itu, saudara. Kalau kita berdiam diri, kalau kita tidak menginjil, kalau kita tidak menyampaikan firman, bagaimana kuasa firman, hikmat itu datang kepada kita? Percayalah, saudaraku, ketika kita memiliki kerinduan mau menyampaikan firman, kuasa mujizat Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu akan datang dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam pemikiran kita, dalam hati kita, dan melalui kata-kata kita, mujizat itu akan datang. Jangan kita menganggap, oh, aku tidak pandai bercakap, aku tidak pandai berkata-kata seperti si Anu. Saudara, pada waktu kita percaya kuasa mujizat Tuhan menyertai kita, lakukan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memimpin perkataanmu. Kata-kata kita itu
berkuasa, saudaraku. Seperti mana dalam firman Tuhan Matius 28 tadi. Kuasanya itu menyertai kita sepanjang jalan kita. Kedaulatan kuasa Kristus mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru. Saudara, saya sangat senang membaca kisah tentang Yohanes 4 ayat 39 ini. Pertemuan seorang wanita Samaria dengan Yesus. Apa yang terjadi? Pada waktu awalnya, saudaraku, wanita ini selalu menafikan apa yang Yesus katakan terhadap dirinya. Tapi ketika dia membuka hatinya terhadap kebenaran, apa yang terjadi? Segala perkataan Yesus terhadap wanita ini, teguran-teguran Yesus terhadap wanita ini, dia menerimanya. Kenapa? Karena kuasa kebenaran itu sudah mengubah hatinya. Tidak cukup hanya itu. Pada waktu wanita Samaria ini diubah, dia terus, saudaraku, bersaksi kepada orang-orang yang ada di komunitinya, saudara-saudaranya, keluarganya. Ya, mungkin juga orang-orang yang sama pekerjaan dengan dia, wanita-wanita yang nakal, maaf kata. Dia bersaksi, saudaraku, sehingga dikatakan begitu banyak jiwa yang sudah diubah menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus oleh karena wanita ini telah diubah oleh Injil Kristus. Puji Tuhan. Hal yang sama juga, saudaraku, dapat kita alami dalam hidup kita. Dikatakan dahulu kita semua adalah najis. Ya, kita semua adalah latar belakang orang yang kotor. Kita semua adalah orang yang berdosa. Dan kita semua adalah orang yang celaka. Kalau kita melihat Mazmur 14 ayat 3, Roma 3 ayat 23, saudara. Kita adalah orang yang bakal dihukum. Patut dihukum oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa kita, oleh karena kejahatan kita. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita dibenarkan. Kenapa? Hanya kebenaran Injil itu yang membenarkan kita. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus memberitakan Injil. Karena kita adalah pribadi yang telah diselamatkan daripada kejahatan kita, daripada pelanggaran kita, daripada dosa kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya pada waktu kita menyadari bagaimana kebenaran Injil itu telah mengubah hidup kita, kita tidak akan tahan-tahan lagi, saudaraku, memberitakan berita baik itu kepada saudara kita, kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang belum mendengar berita baik itu, supaya mereka juga diubah oleh kuasa Injil itu. Dalam Efesus pasal 5 ayat 6 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ya, selain perkara-perkara yang kita hadapi pada hari ini, ya, COVID-19 yang menjadi ketakutan kepada kita. Ini adalah waktu-waktu yang tidak baik untuk kita bersaksi. Tapi firman Tuhan katakan, hal-hal yang seperti itu tidak akan menjadi halangan bagi kita untuk terus memberitakan firman. Apalagi waktu-waktu yang tidak baik dalam hidup kita. Banyak, saudaraku, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kekurangan dalam hidup kita, ketika kita mengalami stres dalam hidup kita, apakah kita dapat bersaksi? Banyak hal-hal yang menjadi halangan dalam hidup kita. Tapi percayalah, ketika kuasa firman mengiringi, menyertai kita, kita punya kekuatan untuk terus bersaksi bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku,
selagi ada kesempatan untuk kita, marilah kita sama-sama melaksanakan tanggung jawab kita. Hanya melalui keterlibatan kita menjangkau jiwa dapat menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Itulah hal yang dapat menyenangkan hati Bapa kita di surga. Pada waktu kita rindu menyampaikan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengar kebenaran. Pada waktu kita punya kerinduan itu, hal itu menjadi kesenangan Bapa kita di surga. Puji Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Pastor berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita dan memberi semangat untuk kita terus bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Pastor mengakhiri bagian ini dengan doa, Pastor pertama-tama ingin berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang terus berkomitmen, yang terlibat sama dalam pelayanan Tuhan, ya, dalam mendoakan pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, dan memberi sokongan melalui keuangan saudara, melalui persepuluhan, pemberian kasih, dan apapun janji iman, apapun bentuk pemberianmu. Pastor sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk komitmen Anda. Dan terima kasih untuk tim yang selalu melayani kita, tim Praise and Worship, dan tim media, tim pendoa. Terima kasih untuk komitmen Anda semua yang terlibat sama dalam menyokong pelayanan Tuhan di gereja SIB City Life Church Kuala Lumpur. Untuk jemaat sekalian yang terus berdoa, setia mengikuti ibadah, memberi sokongan, Pastor sekali lagi ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan pesan Pastor supaya jemaat sekalian berhati-hati, jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga. Selain kita menjaga kesehatan, kita terus berdoa supaya Tuhan melindungi kita, baik keluarga yang ada di Semenanjung maupun yang ada di Borneo, di Sabah, Sarawak, Indonesia, di mana-mana kita berdoa supaya Tuhan memelihara, menjaga keluarga kita. Dan Pastor mengharapkan supaya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari sekali lagi Pastor mengajak kita berdoa. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman pada saat ini. Diberkati jemaat sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman. Bapa, hamba mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan, baik melalui persembahan, baik persepuluhan janji iman, dan pemberian kasih, apapun bentuk pemberian kami. Kami yakin Tuhan akan memberkati setiap pemberian jemaat Tuhan, melipat gandakan berkat-Mu buat jemaat sekalian. Bapa, hamba mau berdoa buat jemaat Tuhan keseluruhan, dalam apapun ya Tuhan kegiatan yang dilakukan sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan, Kau iringi, Tuhan lindungi jemaat Tuhan, baik yang bekerja, demikian juga yang belajar. Tuhan, Engkau tolong setiap pribadi, anak-anak yang masih kecil. Tuhan, lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami terhindar daripada segala bahaya, dari segala rencana jahat manusia. Biarlah Tuhan yang memelihara kami semua. Bapa, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan, mohon berkat-Mu Bapa di surga buat kebenaran Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu Bapa mengambil tempat ruang di hati kami. Beri kami iman yang teguh, kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga buat berkat penyertaan-Mu Tuhan dalam acara ibadah online kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala doa syukur ini kami
naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Dewi buat penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang pastinya meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan iman kita. Baik, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri di atas fondasi yang teguh, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pungutan uang persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh hantarkan ke akun bank gereja melalui aplikasi bank yang sedia Anda. Seperti yang tertera di screen Anda, nomor akun public bank gereja kita ialah 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickville. Setelah Anda selesai, sila maklumkan ataupun hantar slip transaksi Anda kepada bendahari gereja, yaitu Puan Margaret. Di sepanjang tempo PKPB ini, persekutuan doa korporat yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam beralih ke platform Google Meet. Pastikan Anda mendapatkan link tersebut daripada tim media. Baik jemaat Tuhan, kita sudah sampai ke ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih di atas kesetiaan Anda. Harapan kami, doa kami agar Anda tetap dilindungi, Anda tetap berada dalam keadaan sehat di sepanjang PKPB berlangsung ini, yaitu yang melibatkan beberapa tempat ataupun negeri di seluruh negara. Buat jemaat yang dikasihi, mari kita sama-sama menjaga atau mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Pastikan Anda sentiasa menjaga jarak ataupun keluar hanya bila perlu sahaja, dan sentiasa mencuci tangan, gunakan sanitizer senantiasa. Buat jemaat Tuhan, sehingga kita berjumpa lagi di hari ataupun di waktu yang lain lagi. Mari kita sentiasa bersetia dalam doa kita agar kita sentiasa berada dalam pelindungan Tuhan. Buat rakan-rakan semua, kami ingin mendorong Anda agar jangan berputus asa, jangan pernah lelah, dan sentiasa berharap di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di atas penyertaannya, dan mari kita menyerahkan minggu-minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan lewat persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang kami telah mendengarkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya ke depan ini dengan luar biasa daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan, biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan, ini akan meneguhkan iman kami, akan menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan untuk berjalan ke depan ini tanpa membesarkan ataupun tanpa kerisauan yang membuatkan kami merasa lemah ya Bapa Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang berada di rumah ataupun dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami dalam apapun juga pekerjaan kami, aktiviti kami lewat ke depan ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tangan-Mu yang berkuasa yang menyertai kami, menaungi kami Tuhan kemanapun kami melangkah. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan maupun dalam usaha mereka Tuhan Yesus, dalam persekolahan mereka, apapun juga difficulties ataupun pergumulan kami Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua yang ke tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau Tuhan Allah yang akan terus menyediakan Tuhan yang terbaik bagi kami. Buat jemaat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada, maupun yang terlantar di hospital maupun yang di rumah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan berkat kesembuhan terus terjadi atas mereka ya Bapa.
berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang sedang kami nikmati pada saat ini, yang akan kami terima pada masa depan ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semuanya. Tuhan, inilah kami menyerahkan kehidupan kami, setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan kasih setia anugerah-Mu Tuhan terus menyertai kami sehingga Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan minta semua ini. Amin. Terima kasih semua, selamat berujung minggu. Tuhan memberkati. Jumpa Anda pada minggu depan.